Shalom dan selamat pagi buat anak-anak teacher yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3. Yang pertama adalah sifat komutatif ataupun pertukaran. Yang kedua sifat asosiatif ataupun pengelompokan. Yang ketiga adalah sifat distributif ataupun penyebaran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sifat komutatif ataupun pertukaran. Sifat komutatif berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Jadi, untuk pengurangan dan pembagian, sifat komutatif tidak berlaku. Hanya digunakan untuk penjumlahan dan perkalian. Oke, kita akan masuk yang pertama, sifat komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif pada penjumlahan dapat ditulis A ditambah B sama dengan B tambah A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Contohnya 7 tambah 6 sama dengan 6 tambah 7. 7 di sana adalah A, 6 sebagai B, maka dapat dibalikkan menjadi B ditambah A. Jadi 6 ditambah 7. Oke, karena apa? Karena sifatnya tadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Oke, kita lihat di sebelah kiri, 7 tambah 6 sama dengan 13. Sebelah kanan 6 tambah 7 sama dengan 13. Maka hasilnya sama-sama 13. Oke, yang kedua misalnya 13 tambah negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah 13. Tinggal kita tukar ya. Jadi A nya menjadi B, B nya menjadi A. Oke, sama dengan jika kita kerjakan di ruas kiri, 13 tambah negatif 5. Oke, kita ingat lagi pembelajaran sebelumnya, jika positif bertemu dengan negatif akan menghasilkan negatif. Maka 13 tambah negatif 5, maka hasilnya 8. Sama dengan kita lihat di ruas kanan, negatif 5 tambah 13. Oke, maka hasilnya 8. Oke, sekarang kita masuk sifat komutatif pada perkalian. Sifat komutatif pada perkalian dapat ditulis A kali B sama dengan B kali A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Oke, contohnya misalnya yang pertama 3 kali 6 sama dengan 6 kali 3. Karena apa tadi? Karena A kali B sama dengan B kali A. Tinggal kita tukarkan. Oke, kita kerjakan ruas yang pertama, ruas kiri 3 kali 6 sama dengan 18. Ruas kanan 6 kali 3 sama dengan 18. Maka hasilnya sama-sama 18. Oke, contoh yang kedua, negatif 10 dikali dengan negatif 5 sama dengan A menjadi B, B menjadi A. Maka sama dengan negatif 5 kali negatif 10. Oke, kita kerjakan di ruas kiri terlebih dahulu. Negatif 10 dikalikan dengan negatif 5. Seperti pembelajaran sebelumnya, jika negatif dikalikan dengan negatif hasilnya positif. Maka tinggal kita mengalihkan 10 kali 5. 10 kali 5 sama dengan 50. Sama halnya dengan di sisi kanan, negatif 5 kali negatif 10. Oke, karena kali negatif dikalikan negatif maka menghasilkan positif. Tinggal mengalihkan 5 kali 10 sama dengan 50. Maka hasilnya sama. Oke, itulah disebut dengan sifat komutatif. Oke, yang kedua adalah sifat asosiatif ataupun pengelompokan. Seperti sifat komutatif tadi, sifat asosiatif juga hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Jadi untuk pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Yang pertama, kita akan belajar sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifat asosiatif pada penjumlahan dapat ditulis buka kurung A ditambah B ditambah C sama dengan
A ditambah buka kurung B tambah C. Ya, kalau dibuat di sini buka kurung berarti itu yang pertama dikerjakan. Di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Oke, contohnya yang pertama, buka kurung 6 ditambah 3 tutup kurung ditambah 5 sama dengan 6 ditambah buka kurung 3 ditambah 5 sesuai dengan sifatnya tadi. Oke, kita kerjakan yang di ruas kiri terlebih dahulu. Kita kerjakan yang di dalam kurung. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Maka 9 ditambah 5 sama dengan ruas kanan 6 ditambah di dalam kurung 3 tambah 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. Maka sama dengan 6 ditambah 8. 9 ditambah 5 sama dengan 14. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Maka hasilnya sama. Yang kedua, 4 ditambah buka kurung 13 tambah 7 tutup kurung sama dengan buka kurung 4 ditambah 13 tutup kurung ditambah 7. Oke, kita kerjakan yang di sebelah kiri. 4 ditambah yang di dalam kurung 13 tambah 7. 13 tambah 7 sama dengan 20. Maka dapat kita tuliskan 4 ditambah 20 sama dengan di sebelah kanan 4 ditambah 13. 4 tambah 13 adalah 17. Berarti dapat kita tuliskan 17 ditambah 7. Maka 4 ditambah 20 sama dengan 24 sama dengan 17 tambah 7 adalah 24. Maka hasilnya sama-sama 24. Oke, kita masuk yang kedua, sifat asosiatif pada perkalian. Sifat asosiatif pada perkalian dapat ditulis A kali buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung dikali C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, yang pertama 4 kali buka kurung 6 kali 3 tutup kurung sama dengan buka kurung 4 kali 6 tutup kurung dikalikan dengan 3. Oke, kita kerjakan pertama yang di sebelah kiri. 4 dikali 6 kali 3 sama dengan 18. Maka bisa kita tulis 4 kali 18 sama dengan sebelah kanan 4 kali 6 sama dengan 24. Maka dapat kita tulis 24 kali 3. Oke, kita lihat di sebelah kiri 4 kali 18 sama dengan 72. Sebelah kanan 24 kali 3 sama dengan 72. Maka hasilnya sama-sama 72. Oke, yang kedua contohnya buka kurung negatif 5 dikali 2 tutup kurung dikalikan dengan 8 sama dengan negatif 5 dikali buka kurung 2 kali 8 tutup kurung. Oke, kita kerjakan di sebelah kiri. Negatif 5 kali 2 hasilnya negatif 10. Maka dapat kita tuliskan negatif 10 dikali 8 sama dengan, kita lihat sebelah kanan, negatif 5 dikali 16. 16 dari mana dapatnya? Dari 2 kali 8. Oke, setelah itu kita kerjakan yang di sebelah kiri. Negatif 10 kali 8 sama dengan negatif 80. Sebelah kanan negatif 5 kali 16 sama dengan negatif 80. Maka hasilnya sama-sama negatif 80. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga, sifat distributif ataupun penyebaran. Sifat distributif yang berlaku yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dapat ditulis
A dikali buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contohnya yang pertama, 4 dikali buka kurung 6 ditambah 8 tutup kurung sama dengan, oke, kita perhatikan di sini A-nya adalah 4, B-nya 6 dan C-nya sama dengan 8. Maka dapat kita buat sama dengan sesuai dengan sifatnya. Buka kurung 4 kali 6 tutup kurung ditambah buka kurung 4 kali 8 tutup kurung. Oke, kita kerjakan di ruas kiri. 4 dikali 6 ditambah 8 sama dengan 14. Maka dapat kita tuliskan 4 kali 14 sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24 ditambah 4 kali 8 sama dengan 32. Oke, kita lihat sebelah kiri, 4 kali 14 sama dengan 56. Sebelah kanan 24 tambah 32 sama dengan 56. Maka hasilnya sama-sama 56. Oke, contoh yang kedua, buka kurung 7 kali 3 tutup kurung ditambah buka kurung 7 kali 5 tutup kurung. Oke, ini kebalikan yang tadi. Kita lihat di sini A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan 3 dan C-nya sama dengan 5. Sama dengan, oke, berarti bisa kita tuliskan seperti tadi, A kali B tambah C. A dikali buka kurung B tambah C. Maka dapat kita buat 7 kali buka kurung tambah 5 tutup kurung. Oke, kita kerjakan satu-satu. 7 kali 3 sama dengan 21 ditambah 7 kali 5 sama dengan 35. Sebelah kanan 7 kali 3 tambah 5 sama dengan 8. Oke, kita lihat sebelah kiri, 21 tambah 35 sama dengan 56. Sama dengan 7 kali 8, 56. Maka hasilnya sama-sama 56. Oke, yang kedua, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan dapat ditulis A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung dikurang buka kurung A dikali C tutup kurung, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Contohnya 10 kali buka kurung 8 dikurang 5 tutup kurung sama dengan buka kurung 10 kali 8 tutup kurung dikurang buka kurung 10 kali 5 tutup kurung. Oke, kita kerjakan di ruas kiri. 10 kali 8 dikurang 5 sama dengan 3. Maka bisa ditulis 10 kali 3. Sama dengan ruas kanan 10 kali 8, 80. 10 kali 5, 50. Maka dapat ditulis 80 dikurang 50. Oke, sebelah kiri 10 kali 3 sama dengan 30. Sebelah kanan 80 dikurang 50 sama dengan 30. Maka hasilnya sama-sama 30. Yang kedua contohnya, buka kurung 15 kali negatif 3 tutup kurung dikurang buka kurung 15 dikali negatif 5 tutup kurung sama dengan 15 dikali buka kurung negatif 3 dikurang negatif 5 tutup kurung. Oke, kita perhatikan ruas kiri. 15 kali negatif 3 sama dengan negatif 45 dikurang 15 kali negatif 5 sama dengan negatif 75 sama dengan, kita lihat sebelah kanan, 15 kali negatif 3 dikurang negatif 5. Di sini bertemu dengan negatif, maka hasilnya positif. Oke, berarti negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Maka dapat kita tuliskan 15 kali 2. Oke, kita kerjakan yang sebelah kiri.
Maka negatif 45 kurang negatif 75. Oke, kita lihat ada yang bertemu negatif dengan negatif, maka hasilnya positif. Maka negatif 45 tambah dengan 75 sama dengan 30. Sebelah kanan 15 kali 2 sama dengan 30. Maka hasilnya sama-sama 30. Oke, seperti itulah sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang tadi yang pertama sifat komutatif atau pertukaran, yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga sifat distributif ataupun penyebaran. Oke, nanti tugasnya mencatat contoh-contoh yang ada di dalam video ataupun yang di dalam bukunya juga boleh. Tapi Bapak harap juga melihat video ini supaya mengerti, kalau perlu diputar beberapa kali supaya paham. Oke, nanti tugasnya yang kedua yaitu latihan 4 nomor 1 A dan B, nomor 2-nya A dan B, latihan 5-nya nomor 1 A dan B, dan nomor 2-nya hanya A dan B. Jadi nanti ada 8 yang dikerjakan ya. Untuk latihan 4 nomor 1 dan nomor 2 itu hanya A dan B. Nah, berarti ada 4. Dan untuk latihan 5 nomor 1 dan 2-nya hanya A dan B. Oke, dikerjakan di buku latihan. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.